Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada forum diskusi ini. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan di sini saya sebagai moderator yaitu Anissa Selviana dengan NIM 22060046 dan rekan saya bernama Dwi Putri Lestari dengan NIM 22060058. Pada beberapa menit ke depan, kami akan menjelaskan dan mempresentasikan mengenai materi pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Untuk materi yang pertama, itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang pertama yaitu ada isu pokok pertumbuhan penduduk dan kualitas hidup. Jumlah penduduk dunia pada tahun 2009 diperkirakan mencapai 6,8 miliar orang. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB memproyeksikan jumlah penduduk akan mencapai lebih dari 9,2 miliar pada tahun 2050. Penduduk dunia bertambah lebih dari 75 juta orang setiap tahunnya. Hampir semua pertambahan penduduk neto ini, 97% terjadi di negara-negara berkembang. Masalah pertumbuhan penduduk bukan hanya sekedar persoalan angka, melainkan juga masalah kesejahteraan dan pembangunan manusia. Pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dapat menimbulkan konsekuensi serius bagi kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Next, Nisa. Selanjutnya yaitu pertumbuhan penduduk, masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang pertama ada sejarah pertumbuhan penduduk dunia. Sejarah pertumbuhan penduduk dunia mengalami lonjakan yang signifikan sejak revolusi industri dimulai. Jumlah penduduk dunia melonjak dari sekitar 5 juta orang 12.000 tahun yang lalu menjadi lebih dari 6 miliar pada awal abad ke-21. Pertumbuhan ini terutama terjadi di negara-negara berkembang, dengan tingkat pertumbuhan yang meningkat pesat sejak tahun 1950-an, meskipun masih tinggi di Afrika. Masa penggandaan jumlah penduduk menjadi jauh lebih singkat dibandingkan dengan masa lalu, mencerminkan perubahan teknologi dan ekonomi yang mempercepat pertumbuhan. Faktor-faktor seperti kemajuan dalam teknologi medis dan sanitasi memainkan peran penting dalam menurunkan tingkat kematian. Sementara, angka kelahiran di negara-negara berkembang menurun menjadi lebih lambat daripada tingkat kematian, menyebabkan pertumbuhan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada struktur penduduk dunia. Distribusi penduduk dunia sangat tidak merata menurut wilayah geografi, tingkat fertilitas dan mortalitas, serta struktur usia. Yang pertama ada wilayah geografis. Lebih dari 3/4 penduduk dunia hidup di negara-negara yang perekonomiannya maju. Berdasarkan tingkat pertumbuhan penduduk sekarang di berbagai kawasan dunia, atau angka pertumbuhan penduduk di negara berkembang jauh lebih tinggi. Maka diperkirakan bahwa distribusi regional atau menurut wilayah geografisnya penduduk dunia akan mengalami perubahan yang tidak terelakkan menjelang tahun 2050 mendatang. Yang kedua ada tren fertilitas dan mortalitas. Secara kuantitatif, tingkat pertambahan penduduk atau rate of population increase diukur sebagai persentase pertambahan atau pengurangan relatif neto dari jumlah penduduk per tahun karena pertambahan alamiah atau natural increase dan migrasi internasional neto atau net international migration. Perbedaan laju pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dan negara-negara maju hanya dapat dijelaskan atas dasar kenyataan bahwa tingkat kelahiran atau fertilitas di berbagai negara berkembang umumnya jauh lebih tinggi daripada di negara-negara maju. Di samping itu, tingkat kematian atau mortalitas di negara-negara dunia ketiga ini jauh lebih tinggi. Yang ketiga ada struktur usia dan beban ketergantungan. Penduduk di dunia berkembang relatif berusia muda.
anak-anak berusia di bawah 15 tahun mencakup 30% penduduk di negara-negara berkembang, sementara di negara-negara maju hanya 17%. Bahkan setidaknya 10 negara berkembang memiliki komposisi penduduk dengan lebih 44% berusia di bawah 15 tahun. Di negara-negara yang memiliki struktur usia seperti itu, rasio ketergantungan pemuda atau Youth Dependency Ratio, yakni perbandingan antara pemuda di bawah 15 tahun yang tentunya belum memiliki pendapatan sendiri dengan orang-orang dewasa yang aktif atau produktif secara ekonomis berusia 15 hingga 64 tahun sangat tinggi. Hal itu berarti angkatan kerja di negara-negara berkembang harus menanggung beban hidup anak-anak mereka yang besarnya hampir 2 kali lipat dibandingkan dengan angkatan kerja di negara-negara maju. Selanjutnya ada transisi demografis. Proses yang menunjukkan tingkat fertilitas yang akhirnya menurun sampai pada tingkat pertumbuhan stabil telah dijelaskan melalui konsep terkenal dalam studi demografi ekonomi yang diacu sebagai transisi demografis atau demographic transition. Transisi demografis berupaya menjelaskan mengapa semua negara maju sekarang telah melalui ketiga tahap sejarah kependudukan modern yang lebih kurang serupa. Sebelum mencapai modernisasi ekonomi, selama berabad-abad pertumbuhan penduduk negara-negara ini stabil atau bergerak sangat lambat sebagai akibat dari kombinasi tingkat kelahiran dan kematian yang hampir sama tingginya. Selanjutnya ada kurva yaitu transisi demografis di Eropa Barat dan transisi demografis di negara berkembang. Pada Peraga 6.5 memperlihatkan tiga tahapan sejarah transisi demografis di Eropa Barat. Grafik di atas menunjukkan pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang kontemporer yang memiliki dua pola. Tingkat kelahiran di negara berkembang umumnya cenderung tinggi jika dibandingkan dengan negara maju. Hal ini karena perempuan di negara berkembang cenderung menikah di usia muda. Akhirnya lebih banyak jumlah keluarga yang memiliki usia subur yang lebih lama. Pada tahun 1950-an sampai 1960-an, tahap kedua transisi demografi telah terjadi di hampir semua negara berkembang. Penerapan teknologi dan berkembangnya kesehatan masyarakat turut menyebabkan penurunan tingkat kematian. Tahap kedua ini dicirikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2% per tahun di kebanyakan negara berkembang. Pada tahap ketiga, terdapat dua pola transisi demografis di negara berkembang. Selanjutnya, pada peraga 6.6 menunjukkan sejarah pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang kontemporer yang sangat berbeda dari pengalaman sejarah Eropa Barat dan menunjukkan dua pola pertumbuhan. Dalam kasus A, penerapan teknologi dan pelayanan kesehatan masyarakat bersamaan dengan peningkatan taraf hidup berlangsung cepat dan terdistribusi telah mengakibatkan penurunan tingkat kematian menjadi hanya 10 per 1000 penduduk dan tingkat kelahiran juga menurun. Beberapa negara yang ada di kasus A ini contohnya Taiwan, Costa Rica, Kuba, Chile, dan Sri Lanka. Akan tetapi, di sebagian negara berkembang ada yang mengalami kasus B. Setelah mengalami periode pada tingkat kematian yang cepat, tingkat kematian tidak bisa turun lebih jauh lagi. Sebagian besar terjadi karena negara tersebut telah mengalami kemiskinan absolut, rendahnya taraf hidup, dan akibat dari AIDS. Negara-negara dalam kasus ini meliputi banyak negara di Afrika, Sub-Sahara, dan Timur Tengah. Oleh sebab itu, muncul pertanyaan kapan dan dalam kondisi apa negara-negara berkembang memiliki kemungkinan besar untuk mengalami penurunan tingkat kelahiran dan pertambahan penduduk yang lebih lambat. Next. Selanjutnya yaitu penyebab tingginya fertilitas di negara berkembang, modal Malthus dan rumah tangga. Yang pertama ada perangkap populasi Malthus. Tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus pada 1766 sampai 1834, di mana pertambahan penduduk akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penopang hidup yang meningkat menurut deret hitung yang tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya meningkat menurut Kur. Secara diagramatis
Secara Malthus dapat digambarkan pertimbangkan pada sumbu horizontal ditempatkan tingkat pendapatan per kapita. Next, misalnya. Selanjutnya ada kritik terhadap model Malthus. Pertama, model ini mengabaikan dampak luar biasa dari kemajuan teknologi sebagai kekuatan pengimbang yang menghambat laju pertumbuhan penduduk yang cepat. Kedua, perangkap populasi Malthus berfokus pada asumsi model itu sendiri, bahwa tingkat pertambahan penduduk suatu negara berkaitan secara langsung dengan tingkat pendapatan per kapita negara itu. Alasan teori Malthus dan neo-Malthus sangat terbatas jika diterapkan di negara-negara berkembang masa kini karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, tidak cukup memperhitungkan peran dan dampak kemajuan teknologi. Yang kedua, didasarkan atas hipotesis tentang hubungan makro antara pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan per kapita dan tidak dapat dibuktikan secara empiris dalam era modern. Yang ketiga, ada fokus pada variabel yang salah. Sekianlah penyampaian materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi yang telah menjelaskan dan mempresentasikan materinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas dari Dwi, yaitu ada teori mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Akhir-akhir ini, para ekonom mulai mempelajari dengan seksama determinan mikroekonomi fertilitas rumah tangga. Dalam upaya memberikan penjelasan teoritis dan empiris yang lebih baik mengenai penurunan tingkat kelahiran dalam tahap 3 transisi demografis. Untuk melakukan hal ini, mereka menggunakan teori neoklasik tradisional yang menjelaskan perilaku rumah tangga dan konsumen sebagai model analitis dasar, serta menerapkan prinsip-prinsip ilmu ekonomi dan optimalisasi guna menjelaskan keputusan mengenai ukuran keluarga. Teori konvensional tentang perilaku konsumen berasumsi bahwa seseorang yang memiliki keinginan dan preferensi tertentu mengenai berbagai barang atau suatu fungsi utilitas dan berusaha memaksimalkan kepuasan dari aktivitas mengonsumsi barang itu akan terkendala oleh tingkat pendapatannya sendiri dan harga relatif barang itu. Dalam menerapkan teori ini terhadap analisis fertilitas, anak-anak dipandang sebagai jenis khusus barang konsumsi di negara-negara berkembang, terutama negara dengan tingkat pendapatan yang rendah. Anak dianggap sebagai investasi, sehingga fertilitas dianggap sebagai respons ekonomi yang rasional terhadap permintaan konsumen atau keluarga akan anak yang relatif terhadap barang-barang lainnya. Di sini menunjukkan kurva teori mikroekonomi fertilitas. Kurva ini mengilustrasikan di mana terdapatnya jumlah anak yang diinginkan dan juga barang yang dikonsumsi, di mana keinginan rumah tangga akan anak diungkapkan oleh kurva indiferen, yang mewakili tingkat kepuasan subjektif yang diperoleh orang tua atas semua kemungkinan kombinasi komoditas. Kurva indiferen untuk setiap orang akan menggambarkan fokus kombinasi komoditas anak yang menghasilkan tingkat kepuasan yang sama. Selanjutnya yaitu ada permintaan anak di negara berkembang. Di negara-negara miskin, anak-anak dipandang sebagai barang investasi ekonomi, dalam artian bahwa anak-anak ini nantinya diharapkan memberikan hasil dalam bentuk pekerja anak dan sebagai tempat menggantungkan kehidupan di usia tua. Akan tetapi, di banyak negara berkembang terdapat determinan psikologis dan budaya yang bersifat intrinsik mengenai ukuran keluarga, sehingga 2 atau 3 anak pertama dapat dipandang sebagai barang konsumen yang tingkat permintaannya boleh jadi tidak terlalu responsif dengan perubahan harga relatif. Sejumlah bukti empiris yaitu terdapat sejumlah bukti statistik di mana bukti ini berspektrum luas di negara-negara berkembang yang telah menunjukkan adanya dukungan terhadap teori ekonomi fertilitas. Contohnya seperti telah ditemukannya bahwa banyaknya kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah dan lebih besarnya kesempatan bagi perempuan untuk bersekolah terutama di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
Secara signifikan, ini berkaitan dengan tingkat fertilitas yang lebih rendah. Selanjutnya yaitu ada implikasi terhadap pembangunan dan fertilitas, di mana ini terdapat yaitu yang pertama, peningkatan pendidikan serta perubahan peran dan status perempuan. Yang kedua, peningkatan kesempatan bagi perempuan untuk bekerja di luar sektor pertanian, yang mempertinggi harga atau biaya peluang atau oportunitas dari aktivitas tradisional mereka untuk mengurus anak. Yang ketiga, itu ada peningkatan pendapatan keluarga melalui perluasan kesempatan kerja dan peningkatan penghasilan bagi suami dan istri, atau melalui redistribusi pendapatan dan aset dari orang kaya kepada orang miskin. Yang keempat, itu ada pengurangan tingkat kematian anak melalui perluasan program kesehatan masyarakat dan asupan nutrisi yang lebih baik bagi ibu dan anak serta perawatan kesehatan yang lebih memadai. Yang kelima, itu ada pengembangan sistem tunjangan bagi para lansia dan sistem jaminan sosial. Dan yang keenam, itu ada perluasan kesempatan memperoleh pendidikan sehingga para orang tua semakin terdorong untuk tidak mempunyai anak lebih banyak atau kuantitas lebih banyak dan menggantikannya dengan sedikit anak tetapi dengan kualitas yang lebih baik. Selanjutnya, kita masuk pada materi konsekuensi fertilitas yang tinggi dengan beberapa perbedaan pandangan. Para ekonom pembangunan dan ilmuwan sosial lainnya telah lama memperdebatkan sejauh mana konsekuensi yang serius dari pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat. Di satu sisi, kita harus menyadari bahwa pertumbuhan penduduk bukan satu-satunya, atau bahkan bukan faktor utama yang menyebabkan rendahnya taraf hidup, terkikisnya harga diri, dan terbatasnya kebebasan memilih di negara-negara berkembang. Namun, di lain sisi, akan naif pula jika kita beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk di banyak negara dan wilayah bukanlah faktor yang menambah dan memperarah kondisi keterbelakangan, khususnya faktor yang menambah dan memperparah kondisi keterbelakangan yang berkaitan dengan komponen pertama dan ketiganya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai bukan masalah yang sesungguhnya. Di sini, masalah yang perlu dirisaukan yaitu yang pertama, masalahnya bukan pada pertumbuhan penduduk, tetapi pada sejumlah isu lainnya. Yang kedua, pertumbuhan penduduk adalah isu palsu yang sengaja diciptakan oleh badan dan lembaga internasional yang didominasi negara-negara kaya, agar negara-negara berkembang tetap berada pada kondisi ketergantungan. Yang ketiga yaitu bagi banyak negara dan wilayah berkembang, pertumbuhan penduduk justru merupakan keadaan yang diinginkan. Isu-isu lainnya yaitu terdapat yang pertama ada keterbelakangan. Melalui pembangunan akan dicapai kemajuan ekonomi dan mekanisme sosial dengan cara kurang lebih otomatis akan mengatur pertumbuhan dan distribusi penduduk. Selama orang-orang di negara-negara berkembang masih melarat, tidak berpendidikan, dan tidak sehat, serta jaring pengaman sosial masih lemah, keluarga besar akan tetap menjadi satu-satunya sumber jaminan sosial yang real, di mana sebagian pendukung pendapat keterbelakangan ini kemudian menyimpulkan bahwa program keluarga berencana dapat dipastikan akan gagal, seperti yang terjadi di masa lalu, apabila tidak ada motivasi di kalangan orang-orang miskin sendiri untuk membatasi jumlah keluarga. Masalah yang kedua yaitu menipisnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup. Menurut argumentasi ini, negara-negara majulah yang seharusnya ini menurunkan standar konsumsi mereka yang sangat berlebihan, ketimbang mendesak negara-negara dunia ketiga untuk membatasi pertumbuhan penduduk mereka. Tingginya fertilitas di negara-negara dunia ketiga sebenarnya dikarenakan rendahnya taraf hidup mereka, yang merupakan akibat dari konsumsi berlebihan sumber-sumber daya langka yang dilakukan negara-negara kaya. Isu yang ketiga yaitu mengenai distribusi penduduk, di mana menurut argumentasi sebenarnya bukan hanya jumlah orang yang menimbulkan masalah kependudukan, tetapi juga wilayah distribusinya.
Banyak wilayah di dunia dan banyak wilayah lainnya di dalam negara yang dipandang sangat jarang penduduknya dalam kaitannya dengan ketersediaan sumber daya potensial. Isu yang terakhir yaitu penempatan perempuan pada kedudukan yang lebih rendah, di mana pertumbuhan penduduk adalah akibat alamiah dari kurangnya peluang ekonomi perempuan. Jika kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi perempuan dapat ditingkatkan sejalan dengan peningkatan peran dan status mereka, baik dalam keluarga maupun masyarakat, maka pemberdayaan perempuan tentu akan menghasilkan keluarga yang lebih kecil sehingga pertumbuhan penduduk akan lebih rendah. Isu palsu yang sengaja direkayasa yaitu adanya kerisauan berlebihan dari negara-negara kaya terhadap pertumbuhan penduduk di negara-negara miskin, yang sebenarnya merupakan upaya dari negara kaya untuk mempertahankan laju pembangunan negara miskin agar dapat mempertahankan status quo internasional yang menguntungkan negara-negara kaya itu sendiri. Kemudian, fenomena yang diinginkan yaitu ketika jumlah penduduk yang lebih banyak akan menyediakan permintaan konsumen yang dibutuhkan untuk menghasilkan skala ekonomi produksi yang menguntungkan, menurunkan biaya produksi, dan menyediakan jumlah tenaga kerja yang cukup dan berbiaya rendah sehingga menghasilkan tingkat output yang lebih tinggi. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk memang masalah yang sesungguhnya, di mana terdapat argumentasi garis keras, yaitu berisikan kependudukan dan krisis global pendapatan ekstrim, yang memandang kependudukan sebagai masalah yang berupaya mengaitkan pertumbuhan penduduk yang terlalu besar sebagai penyebab dari hampir semua masalah ekonomi dan sosial. Kemudian, terdapat argumentasi teoritis, di mana siklus populasi, kemiskinan, dan perlunya program keluarga berencana. Teori siklus populasi kemiskinan ini terlalu cepat akan menimbulkan konsekuensi negatif terhadap ekonomi, sehingga harus benar-benar diperhatikan oleh negara-negara berkembang. Para pendukung teori ini melalui argumentasi dari dalil dasar bahwa pertumbuhan penduduk memperbesar dan memperburuk masalah ekonomi, sosial, dan psikologi yang terkait dengan kondisi terbelakangan. Selanjutnya yaitu ada argumentasi empiris, di mana di sini terdapat 7 konsekuensi negatif pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan, pendidikan, kesehatan, pangan, lingkungan hidup, dan migrasi internasional. Selanjutnya itu ada tujuan dan sasaran untuk mencapai konsensus, di mana yang pertama, pertumbuhan penduduk bukanlah penyebab utama rendahnya taraf hidup, ketimpangan ekstrim, atau terbatasnya kebebasan memilih yang terjadi di banyak negara berkembang. Yang kedua, masalah kependudukan bukan sekadar persoalan angka-angka, tetapi menyangkut kualitas hidup dan kesejahteraan material. Yang ketiga, pertumbuhan penduduk yang cepat memang memperberat masalah-masalah terbelakangan dan menambah suram prospek pembangunan yang berhasil. Selanjutnya masuk pada materi pendekatan kebijakan. Yang pertama itu ada kebijakan umum dan khusus yang dapat diprakarsai pemerintah untuk negara-negara berkembang agar dapat mempengaruhi, barangkali bahkan mengendalikan pertumbuhan dan distribusi mereka. Yang kedua, kebijakan umum dan khusus yang dapat diprakarsai pemerintah negara, diprakarsai oleh pemerintah negara-negara maju di negara mereka sendiri untuk mengurangi konsumsi berlebihan sumber daya dunia yang terbatas dan mendorong adanya distribusi manfaat kemajuan ekonomi global secara lebih adil. Yang ketiga, kebijakan umum dan khusus yang dapat diprakarsai pemerintah negara-negara maju dan lembaga-lembaga bantuan internasional untuk membantu negara-negara berkembang mencapai sasaran program kependudukan mereka. Apa sih yang dapat dilakukan oleh negara berkembang? Yang pertama itu pemerintah negara berkembang dapat melakukan untuk mencoba membujuk penduduknya
untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui media massa dan proses pendidikan, baik formal maupun non-formal. Yang kedua, pemerintah dapat meningkatkan program-program keluarga berencana dengan menyediakan layanan kesehatan dan kontrasepsi untuk mendorong upaya mengendalikan kelahiran. Yang ketiga, secara sengaja mereka dapat memanipulasi insentif dan disinsentif ekonomi dalam hal memiliki anak. Keempat, pemerintah negara-negara berkembang dapat memaksa negara-negaranya untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui peraturan perundang-undangan dan denda yang ada. Selanjutnya, masuk pada materi apa yang dapat dilakukan oleh negara maju. Setiap program di seluruh dunia yang dirancang untuk menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara sumber daya dan penduduk dengan membatasi pertumbuhan penduduk negara berkembang melalui intervensi sosial dan keluarga berencana juga harus mencakup tanggung jawab negara-negara kaya untuk mengurangi permintaan dan gaya hidup konsumtif mereka sendiri. Semua perubahan akan menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya yang selanjutnya dapat digunakan negara-negara miskin untuk menggerakkan pembangunan sosial dan ekonomi yang penting. Artinya, di sini yaitu dalam upaya memperlambat laju pertumbuhan penduduk. Selanjutnya, bagaimana negara maju dapat membantu negara berkembang dengan program kependudukan negara berkembang? Terdapat sejumlah cara yang dapat dilakukan pemerintah negara maju dan lembaga donor multilateral untuk membantu pemerintah negara-negara berkembang untuk mencapai sasaran kebijakan kependudukan mereka lebih cepat, yaitu cara yang paling penting adalah dengan kemauan negara-negara kaya untuk secara sungguh-sungguh dan ikhlas memberikan bantuan kepada negara-negara miskin dalam upaya pembangunan mereka, terutama negara-negara miskin di Afrika Sub-Sahara. Dukungan itu tidak hanya berupa perluasan bantuan keuangan publik dan swasta, tetapi juga peningkatan hubungan perdagangan, seperti pembebasan tarif dan kuota ke pasar-pasar negara maju, transfer teknologi yang lebih sensual, dan bantuan pengembangan kemampuan penelitian ilmiah bagi warga negara berkembang, kebijakan penetapan harga komoditas internasional yang lebih baik, serta pembagian sumber daya alam dunia yang langka secara lebih adil. Baik, sekian penyampaian, penjelasan, dan presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi saran keseluruhan dan sesi tanya jawab akan diadakan pada forum kelas nanti. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.